Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrani Mirza Alfianti, NPM 22081070-126. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas struktur data dan algoritma, di mana di sini permasalahannya adalah masalah partisi psikologis. Nah, kemudian di sini ada 3 permasalahan yang akan kita bahas, di mana yang pertama itu ada pendekatan substruktur optimal untuk masalah pelukis menggunakan DP. Yang kedua, pendapatan submasalah yang tumpang tindih untuk masalah pelukis menggunakan DP. Yang ketiga, ada optimalisasi pendekatan pemrograman dinamis untuk masalah pelukis menggunakan prakomputasi. Nah, masuk ke permasalahan yang pertama, di mana di sini adalah pendekatan substruktur optimal untuk masalah pelukis menggunakan DP. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa solusi naif yang menggunakan rekursi dengan properti substruktur optimal berikut. Di mana asumsi kita sudah mempunyai K kurang 1 partisi menggunakan pembagian K kurang 2. Kemudian yang kedua, kita dapat meletakkan pembagian ke K kurang 1 di antara elemen ke I dan ke I tambah 1 di mana I sama dengan 1 sampai N. Selanjutnya kita perlu ketahui bahwa meletakkannya sebelum elemen pertama sama dengan meletakkannya setelah elemen terakhir. Kemudian selanjutnya yaitu ada total biaya pengaturan ini dapat dihitung sebagai maksimum sebagai berikut, di mana biaya partisi terakhir sum AI sampai dengan AN, di mana pembagian K kurang 1 sebelum elemen I. Kemudian selanjutnya di sini ada biaya maksimum setiap partisi sudah terbentuk di sebelah kiri pembagian K kurang 1, di mana kita dapat mengamati bahwa ini sebenarnya sudah menempatkan pemisah K kurang 2 seadil mungkin. Kemudian yang selanjutnya kita dapat menuliskan properti substruktur optimal sebagai relasi perulangan berikut. Nah, di mana di sini terdapat perulangan di mana perulangan ini adalah bagian dari algoritma untuk masalah partisi pelukis. Ini menghitung biaya minimum pencatatan dinding dengan mempertimbangkan semua kemungkinan partisi dan pelukis. Kemudian itu ada DP array menyimpan hasil antara untuk komputasi yang efisien. Kemudian perulangan menemukan biaya minimum untuk setiap skenario partisi. Nah, di mana di sini terdapat N, di mana N itu adalah jumlah total dinding. Kemudian ada K, di mana K jumlah pelukis, DP adalah array 2D untuk menyimpan hasil antara. Kemudian ada array, di mana berisi biaya pencatatan untuk setiap dinding. Nah, di sini adalah implementasi persamaan rekursif, di mana adalah masalah partisi pelukis melibatkan pembagian di antara pelukis dengan berikut, di mana kendala itu adalah pelukis hanya dapat mencatat satu blok papan yang berdekatan. Tujuannya untuk meminimalkan waktu maksimum yang dibutuhkan oleh setiap pelukis untuk menyelesaikan papan yang ditugaskan kepada mereka. Di mana di sini ada fungsi yang pertama itu ada sum sebagai fungsi untuk mengambil sebuah array index atau awal from inklusif dan indeks akhirto atau inklusif sebagai masukan. Di sini fungsi ini dapat menghitung jumlah elemen dari dalam kategori dari R, mengembalikan jumlah yang dihitung. Kemudian terdapat ada fungsi partition, di mana fungsi ini terdapat parameter, yaitu ada array yang berisi waktu yang dibutuhkan untuk mencatat setiap papan, kemudian ada N jumlah total papan, kemudian ada K jumlah pelukis, di mana terdapat logikanya, yaitu ada K sama dengan 1 jika hanya ada pelukis. Kemudian ada K sama dengan 1 di mana K sama dengan 1 ini maksudnya semua papan akan diberikan kepada pelukis itu. Fungsi ini dapat mengembalikan total waktu yang diperlukan oleh seorang pelukis untuk mencetak semua papan yang dimana diimplementasikan dengan sum dalam kurung array
0 n kurang 1, di mana n sama dengan 1, yaitu jika hanya ada satu papan, kemudian n sama dengan 1, di mana sejumlah pelukis atau K akan memakan waktu yang sama, di mana terdapat erase dalam kurung 0 untuk mencatatnya. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat keluarannya itu adalah 90, di mana kompleksitas waktu dari solusi di atas bersifat eksponensial, di mana ruang tambahannya itu adalah 0 dalam kurung 1. Nah, kemudian masuk ke permasalahan yang kedua, di mana permasalahan kedua ini, seperti yang kita ketahui tadi, pendekatan sub masalah yang tumpang tindih untuk masalah pelukis menggunakan DP. Berikut adalah pohon rekursi parsial untuk P dalam kurung 4,3 pada permasalahan di atas. Nah, di sini terdapat pohon rekursi, di mana pohon rekursi ini menunjukkan cara untuk menghitung solusi dari masalah partisi pelukis atau vector partition problem, di mana menggunakan algoritma rekursi. Algoritma ini bekerja dengan memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil dan lebih mudah dipecahkan. Kemudian gabungkan solusi dari submasalah untuk mendapatkan solusi dari masalah keseluruhan, di mana struktur pohon pada rekursi yang terdapat pada gambar-gambar ini terdiri dari node-node yang terhubung satu sama lain. Setiap node mewakili sub atau submasalah dalam masalah partisi pelukis. Node akar mewakili masalah keseluruhan, yaitu partisi dengan n papan dan k warna. Node anak-anak dari node akar mewakili partisi dengan n kurang 1, papan, dan k warna, di mana setiap node anak mewakili konfigurasi yang berbeda untuk memilih papan mana yang akan diwarnai terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini masuk ke pengimplementasi pendekatan bottom up tabular untuk pattern problem menggunakan DP. Nah, pada code ini masalah partisi pelukis melibatkan pembagian n papan antar k pelukis dengan batasan sebagai berikut, di mana terdapat setiap pelukis hanya dapat mengecat satu blok papan yang berdekatan. Kemudian juga terdapat beberapa fungsi, di mana fungsi-fungsi tersebut memiliki tugas tersendiri. Nah, seperti yang kita lihat, di mana keluarannya itu adalah 90, kompleksitas waktunya itu ada 0 dalam kurung K kali N kali 3, dan ruang tambahan yaitu 0 dalam kurung K kali N. Nah, kemudian selanjutnya permasalahan yang terakhir yaitu ada optimalisasi pendekatan pemrograman dinamis untuk masalah pelukis menggunakan prakomputasi. Di mana di sini kompleksitas waktu pemrograman di atas adalah 0 kali N3. Fungsi ini dapat dengan mudah diturunkan ke 0 kurung K kali N2 dengan menghitung terlebih dahulu jumlah kumulatif dalam array, sehingga menghindari pemanggilan berulang ke fungsi penjumlahan. Nah, ini adalah code yang diimplementasikan untuk mencapai pengoptimalan dari permasalahan di atas. Nah, di sini terdapat fungsi sum, yaitu untuk mengambil array atau indeks awal start yang berfungsi untuk menghitung jumlah elemen dari indeks atau indeks start atau inklusif hingga dalam array yang akan mengembalikan jumlah yang dihitung. Kemudian terdapat ada fungsi sum, di mana itu 0 kali n tambah 1. Pada baris ini membuat daftar bernama sum ukuran, yang mana di sini ada n tambah 1 yang diisi dengan 0. Kemudian ada for i in range, yaitu dalam kurung 1, n tambah 1,
di mana perulangan ini eh, for diulang dari I sama dengan 1 ke I sama dengan N tambah 1, tidak termasuk N tambah 1. Kemudian fungsi sum dalam kurung I sama dengan sum I kurang 1 tambah array dalam kurung I kurang 1. Ini yang dimasukkan dan serta algoritma yang lebih luas, di mana cuplikan code ini beroperasi sangat penting untuk pemahaman yang lengkap. Seperti yang terdapat pada penjelasan ini, di mana kompleksitas waktu O dalam kurung K kali N kali 3, ruang tambahan O kali K kali N. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.